Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zunaida Abisra Amali dengan NIM 2201010305 dari Prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan memaparkan tentang analisis rasio keuangan di PT Astra Agro Lestari Tbk di mata kuliah Analisis Laporan Keuangan dengan dosen pengampu Ibu Elif Hidayatul Lailiyah, SAB MSM. Sebelum masuk ke materi, saya akan memaparkan sedikit profil perusahaan. PT Astra Agro Lestari Tbk dulunya bernama Astra Agro Perseroan, kemudian diganti dengan nama PT Suryana Cakrawala, dan diganti lagi dengan nama PT Astra Agro Niaga, dan kemudian yang terakhir ini diganti dengan PT Astra Agro Lestari Tbk yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, juga pernah mengembangkan perkebunan teh dan kakao di Jawa Tengah. Kemudian pernah juga meluncurkan produk minyak goreng dengan merek Kap Sendok. PT ini juga mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan kode AALI pada 9 Desember 1997. PT ini memiliki 79,68% saham Astra Agro dan 20,32% saham dimiliki oleh publik. Selanjutnya yaitu analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan merupakan suatu analisis yang menghubungkan antara pos-pos yang ada di dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu akun dengan akun yang lainnya. Untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan, digunakanlah beberapa rasio keuangan, yang masing-masing dari rasio keuangan memiliki definisi dan kegunaannya berbeda-beda. Ada beberapa jenis rasio keuangan. Jenis yang pertama yaitu rasio likuiditas. Dalam rasio likuiditas ini ada beberapa komponen. Komponen yang pertama yaitu current ratio, yang dapat dihitung dengan rumus aset lancar dibagi dengan utang lancar. Pada tahun 2021, perusahaan mendapatkan hasil sebesar 1,58 dan pada tahun 2022, perusahaan mendapatkan hasil 1,64. Jadi, analisisnya yaitu perusahaan mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukkan peningkatan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan aset lancar. Hal tersebut dapat menandakan peningkatan likuiditas dan stabilitas keuangan perusahaan. Komponen yang kedua yaitu quick ratio, yang dapat dihitung dengan rumus aset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan utang lancar. Di tahun 2021, perusahaan mendapatkan hasil sebesar 1,07 dan di tahun 2022 perusahaan mendapatkan hasil sebesar 1,12. Jadi, analisisnya yaitu perusahaan mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan memiliki lebih banyak aset yang sangat lancar yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. Komponen yang ketiga yaitu cash ratio, yang dapat dihitung dengan rumus kas dan setara kas dibagi dengan utang lancar. Di tahun 2021, perusahaan mendapatkan hasil sebesar 0,65 dan di tahun 2022 perusahaan mendapatkan hasil 0,62. Jadi, analisisnya yaitu perusahaan mengalami penurunan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kas pada tahun 2022. Komponen yang keempat yaitu rasio perputaran kas, yang dapat dihitung dengan rumus penjualan bersih dibagi dengan modal kerja bersih. Di tahun 2021, perusahaan mendapatkan hasil sebesar 1,45 dan di tahun 2022, perusahaan mendapatkan hasil sebesar 1,61. Jadi, analisisnya yaitu perusahaan mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan lebih efisien dalam mengelola kasnya dan dapat menghasilkan lebih banyak kasnya di setiap aset yang dimiliki. Komponen selanjutnya yaitu inventory to new working capital, yang dapat dihitung dengan persediaan dibagi dengan modal kerja. Di tahun 2021, perusahaan mendapatkan hasil sebesar 0,87 dan di tahun 2022, perusahaan mendapatkan hasil sebesar 0,81. Jadi, analisisnya yaitu perusahaan mengalami penurunan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan mungkin lebih efisien dalam mengelola persediaan dalam modal kerja bersihnya. Ini dapat menandakan bahwa peningkatan dalam manajemen persediaan. Jenis yang kedua yaitu rasio aktivitas, yang di dalamnya juga mempunyai beberapa komponen. Komponen yang pertama yaitu receivable turnover, yang dapat dihitung dengan rumus penjualan dibagi dengan piutang. Di tahun 2021, perusahaan mendapatkan hasil sebesar 10,9 dengan days of receivable selama 33 hari. Dan di tahun 2022, perusahaan mendapatkan hasil sebesar 15,6 dengan days of receivable-nya selama 23 hari. Jadi, analisisnya yaitu perusahaan mengalami peningkatan. Hal tersebut
menunjukkan bahwa perusahaan dapat meningkatkan dalam hal perputaran piutangnya. Jika di tahun 2021 mengumpulkan piutangnya selama 33 hari, maka di tahun 2022 mengumpulkan piutangnya hanya membutuhkan waktu 23 hari. Komponen selanjutnya yaitu inventory turnover yang dapat dihitung dengan rumus penjualan dibagi dengan persediaan. Di tahun 2021, perusahaan mendapatkan hasil sebesar 1,6 dengan inventory turnover in days selama 228 hari. Di tahun 2022, perusahaan mendapatkan hasil sebesar 1,9 dengan inventory turnover in days selama 192 hari. Jadi, analisisnya yaitu perusahaan mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan semakin cepat mengkonversi persediaannya. Jika di tahun 2021 membutuhkan waktu 228 hari, maka di tahun 2022 hanya membutuhkan waktu 192 hari. Komponen yang ketiga yaitu payable turnover yang dapat dihitung dengan rumus beban pokok penjualan dibagi dengan utang usaha. Di tahun 2021, perusahaan mendapatkan hasil 3,9 dengan days payable outstanding selama 93 hari. Dan di tahun 2022, perusahaan mendapatkan hasil sebesar 4,8 dengan days payable outstanding selama 93 hari. Jadi, analisisnya yaitu perusahaan mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan mampu membayar hutang lebih cepat, yang di tahun 2021 membutuhkan waktu selama 93 hari, sedangkan di 2022 hanya membutuhkan waktu 76 hari. Komponen yang keempat yaitu perputaran modal kerja, yang dapat dihitung dengan rumus penjualan bersih dibagi dengan modal kerja. Di tahun 2021, perusahaan mendapatkan hasil sebesar 1,45 dan di tahun 2022 perusahaan mendapatkan hasil 1,61. Jadi, analisisnya yaitu perusahaan mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan lebih efisien dalam menggunakan modal kerja untuk menghasilkan penjualan. Komponen yang kelima yaitu fixed aset turnover yang dapat dihitung dengan rumus penjualan bersih dibagi dengan aset tetap, yang di tahun 2021 perusahaan mendapatkan hasil sebesar 0,54 dan di tahun 2022 perusahaan mendapatkan hasil sebesar 0,72. Jadi, analisisnya perusahaan mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan lebih efisien dalam menggunakan aset tetapnya untuk menghasilkan penjualan. Komponen yang keenam yaitu aset turnover yang dapat dihitung dengan rumus penjualan bersih dibagi dengan total aset. Di tahun 2021, perusahaan mendapatkan hasil sebesar 0,16 dan di tahun 2022 perusahaan mendapatkan hasil 0,21. Jadi, analisisnya yaitu perusahaan mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan lebih efisien dalam menggunakan aset tetapnya untuk menghasilkan pendapatan tambahan. Jenis selanjutnya yaitu rasio solvabilitas, yang di dalamnya juga terdapat beberapa komponen. Yang pertama yaitu debt to asset ratio, yang dapat dihitung dengan rumus total utang dibagi dengan total aset. Di tahun 2021, perusahaan mendapatkan hasil sebesar 0,30 dan di tahun 2022 perusahaan mendapatkan hasil sebesar 0,30. Jadi, analisisnya yaitu perusahaan mengalami kestabilan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan dapat mempertahankan kestabilan antara hutang dan aset yang dimiliki selama 2 tahun. Kestabilan ini merupakan bahwa perusahaan mampu membayar utang yang dimiliki dengan aset yang dimilikinya. Komponen yang kedua yaitu debt to equity ratio, yang dapat dihitung dengan rumus total utang dibagi dengan total ekuitas. Di tahun 2021, perusahaan mendapatkan hasil sebesar 0,43. Di tahun 2022, perusahaan mendapatkan hasil sebesar 0,43. Jadi, analisisnya yaitu perusahaan mengalami kestabilan. Hal tersebut menunjukkan perusahaan itu konsisten dalam menggunakan utang dan ekuitasnya. Artinya, perusahaan itu mampu menjaga kestabilan keuangan perusahaan. Komponen selanjutnya yaitu long term debt to equity ratio, yang dapat dihitung dengan rumus total jangka panjang dibagi dengan total ekuitas. Di tahun 2021, perusahaan mendapatkan hasil sebesar 0,15. Di tahun 2022, perusahaan mendapatkan hasil sebesar 0,15. Analisisnya yaitu perusahaan mengalami kestabilan. Hal tersebut menunjukkan bahwa utang jangka panjang terhadap ekuitas perusahaan tetap stabil selama 2 tahun. Artinya, perusahaan memiliki struktur modal yang sehat dengan sedikit ketergantungan pada uang jangka panjang.
dan memiliki kemampuan yang baik untuk mengembalikan utangnya dari modal dan ekuitasnya. Komponen yang keempat yaitu times interest earned, yang dapat dihitung dengan rumus EBIT dibagi dengan total biaya bunga. Di tahun 2021, perusahaan mendapatkan hasil sebesar 0,35 dan di tahun 2022 perusahaan mendapatkan hasil sebesar 73. Yang dapat dianalisis yaitu perusahaan mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan telah meningkatkan kemampuannya untuk membayar bunga pada utangnya dengan pendapatan yang dihasilkan. Jenis selanjutnya yaitu rasio profitabilitas. Di dalamnya juga terdapat beberapa komponen. Komponen yang pertama yaitu gross profit margin, yang dapat dihitung dengan rumus laba kotor dibagi dengan penjualan bersih. Di tahun 2021, perusahaan mendapatkan hasil sebesar 0,18 dan di tahun 2022, perusahaan mendapatkan hasil sebesar 0,15. Di analisisnya yaitu perusahaan mengalami penurunan. Tersebut menunjukkan bahwa perusahaan ada peningkatan biaya produksi atau penurunan pendapatan penjualan yang dapat mengurangi profitabilitas perusahaan. Komponen yang kedua yaitu net profit margin, yang dapat dihitung dengan rumus laba bersih setelah pajak dibagi dengan penjualan bersih. Di tahun 2021, perusahaan mendapatkan hasil sebesar 0,98 dan di tahun 2022 perusahaan mendapatkan hasil sebesar 0,98. Jadi analisisnya yaitu perusahaan mengalami kestabilan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan mampu menjaga kestabilan dalam menghasilkan keuntungan bersih dari setiap unit penjualan. Komponen yang ketiga yaitu return on sales, yang dapat dihitung dengan rumus EBIT dibagi dengan penjualan bersih. Di tahun 2021, perusahaan mendapatkan hasil sebesar 0,07 dan di tahun 2022 perusahaan mendapatkan hasil sebesar 0,10. Jadi, analisisnya yaitu perusahaan mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukkan peningkatan yang efisien dalam menghasilkan laba bersih dari setiap penjualan. Tersebut juga menandakan bahwa perusahaan berhasil meningkatkan profitabilitasnya. Komponen yang keempat yaitu return on asset, yang dapat dihitung dengan rumus laba bersih atau EAT dibagi dengan total aset. Tahun 2021, perusahaan mendapatkan hasil sebesar 0,16 dan di tahun 2022 perusahaan mendapatkan hasil sebesar 0,20. Jadi, analisisnya yaitu perusahaan mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan telah meningkatkan efisiensi operasionalnya sehingga mampu menghasilkan lebih banyak laba dari aset yang dimiliki. Komponen yang kelima yaitu return on equity, yang dapat dihitung dengan rumus laba bersih atau EAT dibagi dengan total ekuitas. Yang di tahun 2021 perusahaan mendapatkan hasil sebesar 0,23 dan di tahun 2022 perusahaan mendapatkan hasil sebesar 0,29. Jadi analisisnya yaitu perusahaan mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan telah meningkatkan profitabilitasnya dengan mengelola modal ekuitas dengan lebih efisien. Jenis rasio yang terakhir yaitu rasio pasar, yang di dalamnya terdapat dua komponen. Komponen yang pertama yaitu price earning ratio, yang dapat dihitung dengan rumus harga pasar per lembar saham dibagi dengan laba per lembar saham. Di tahun 2021, perusahaan mendapatkan hasil sebesar 42,1 dan di tahun 2022 perusahaan mendapatkan hasil sebesar 83,7. Jadi, analisisnya yaitu perusahaan mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa harga saham relatif lebih tinggi dibanding dengan laba bersih perusahaan di tahun sebelumnya. Artinya, dapat menunjukkan peningkatan investasi investor terhadap pertumbuhan perusahaan. Komponen yang kedua yaitu earning per share, yang dapat dihitung dengan rumus laba bersih atau EAT dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Di tahun 2021, perusahaan mendapatkan hasil sebesar 0,002 dan di tahun 2022 perusahaan mendapatkan hasil sebesar 0,003. Jadi, analisisnya yaitu perusahaan mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan laba perusahaan dan kinerja perusahaan yang lebih baik dalam menghasilkan laba untuk setiap lembar saham yang beredar, serta dapat meningkatkan nilai investasi bagi investor. Sekian pemaparan materi hari ini, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.